Ketika gua berteman atau sama cewek apa aja pasti netizen. Sampai sekarang aja mereka tidak berhenti membandingkan mantan-mantan lo kan? Iya. Nah, yang sangat disayangkan ketika nantinya orang yang di samping gua wanita teman atau memang pasangan gua takutnya terganggu. Tapi pernah kan diminta untuk pacaran secara settingan dan ada yang berhasil nggak? Pernah nggak? Maksudnya kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Ditawarin settingan sama dia. Baru kemarin. Surya Mall, Demon and Friend. Bang, iya bang. bintang tamu kita abis ini adalah seorang yang, wah banyak sekali pacarnya. Hah? Pacarnya, gue ganti pacar terus maksud gue. Wow. Gue nggak tahu sih kalau terlepas dia banyak pacar atau enggak ya. Gue nggak begitu tahu masalah urusan asmaranya. Tapi siapa sih bintang tamunya sampai segitunya? Langsung aja lu tanya sama orang. Billy Saputra. Sini. Gak boleh ngondek. Mongol. Iya, apa kabar? Surya. Gak boleh ngondek. Boleh ngondek. Apa kabar? Udah lama gak ketemu. Oh gitu. Biasanya kalau ketemu tuh digorong-gorong. Tikus ya. Turut kali. Silakan duduk. Ya Kita bertigaan kayak Trio Macan. Iya nggak dong. Nyanyi dong. Enggak lah, mak. Gua nyanyi gimana pala gua doyong-doyong pala. Bil, cewek mana lagi yang lu pacarin sekarang? Sini. Manggilnya Billy, karena kalau Bill mau bayar. Oh iya benar. Ya. Billy. Ya. Kayak manggil dari belakang gua. Billy. Libby. Sebenarnya jujur ya, gue udah ganti nama. Jadi kebetulan orang tua gue udah bikin bubur putih, bubur kuning kalau bubur merah, bubur putih. udah diganti emang. Enggak, emang dari dulu kuning sama lu butuh hijau lah dia. Ya itu gue maksud. Ganti nama jadi Udah apa? ganti nama. Dulu namanya Billy Saputra, udah diganti. Jadi sekarang? Iis Dahlia. Gitu. Kenapa jadi penyanyi dangdut? Kenapa tiba-tiba penyanyi dangdut? Aduh, tidur enak di sini kali ya. Iya lumayan. Tapi tiduran aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bill, Ya. kan ini lu mah bucin banget. Lu aslinya bucin, segitu bucinnya nggak sih? Apa buat kebutuhan konten dong sih, Bill? Jujur. Iya. Parah sih, bucin. Segitunya? Iya. Gue tuh saking bucinnya tuh apapun yang bisa gue lakukan demi kebahagiaan pasangan gue lakuin gitu. Jadi gue tuh kalau punya pasangan benar-benar sayang sama pasangan gue. Gimana caranya pasangan gue tuh bahagia, seneng sama gue. Gue nggak mau kecewa, gue nggak mau bisa dibilang apa ya, sedih lah pasangan gue sama gue. Lu nggak pernah jalan sama orang lain? Nggak pernah. Gue kalau udah punya pasangan gue nggak pernah. Satu aja. Maksudnya nggak pernah yang namanya selingkuh di belakang pasangan gue. Biasanya di samping. Bukan. Di samping. Oh, di belakang. Maksudnya emang gue nggak macam-macam kalau punya pasangan. Oke. Gitu. Oh, lu tipikalnya satu aja udah gitu? Satu aja. Tapi sering ganti? Bukan sering ganti, maksudnya gini, ya namanya bukan jodohnya kali ya, mungkin pandangan orang gue tuh gonta-ganti dibilang playgroup ya. Gitu. Playboy! Ya dibilang playboy, gue sih sebenarnya nggak mau banget. Playgroup ya? Playboy? Iya. Playboy. Jadi kan terkenal sebagai Iya. seorang yang gonta-ganti pasangan. Iya. Pertanyaan Mongol cuma satu, masih tahu nggak nama pacar pertama lo? Jadi gini. Sono, yang nanya Sono. Ya, pacar pertama namanya siapa? Mau kacamatanya kayak orang-orang gitu ya, orang-orang pinter ya. Padahal kan dia nggak sekolah ya. Ingat, nggak boleh ngondek. Lu kelihatan duduknya kayak cowok-cowok Scoopy. Gue tuh ngakak tau kalau dia cerita soal yang dia di Thailand. Kenapa? Ada di. Lu kan apa juga gitu. pernah ngalamin begitu. Belum. Tapi pertanyaan gua belum lu jawab. Apa? Pacar pertama lu siapa namanya? Di dunia entertain. Enggak, pokoknya selama lu punya pasangan, pacar pertama. Lu jatuh cinta umur berapa sih pertama kali? SMP suka sama cewek. Namanya? Ada lah nggak perlu SMP suka sebutin. sama cewek, SMA suka sama cowok. Enggak, maksudnya Maksudnya? pertama kali suka sama cewek itu SMP. SMP namanya? Ada. Ada Ini jawaban. Tapi enggak kesampaian jadi pacaran? Oh kalau pacaran, gue pacaran SMP. Suka sama tuh cewek dan pacaran tuh SMP. Gue sukanya waktu itu SD pernah sama cewek pinter cantik. Ada. Makasih. Namanya siapa? Iya gak gue sebutin. Sebutlah Melati ya. Kalau sekarang nih, bapak gua nonton, lu mau ngomong apa nih? Kok bapak lo? Masa gue suka sama bapak lo? Enggak, Bekumis maksud gua. dong. Iya, maksudnya kalau lihat.
Kalau Masih ingat mantan, namanya mungkin tapi mantan pacar pertama yang lu bilangin I love you, nonton apa yang lu mau omongin? Mantan pertama yang gue bilang Pacar, lagi. ya pacar SMP. pertama yang SMP lu suka, lu mau ngomong apa ke dia? Itu pertama kali gue pernah nembak, terus tiba-tiba gue tanpa sepengetahuan dia, gue gini, aku suka sama kamu. Gue lari ke lapangan, terus gue langsung main bola gue tambah hebat, terus gue agresif. Wah, lebay banget gue tuh waktu itu. Gara-gara aku suka sama kamu, langsung cium, langsung cabut. Iya, soalnya waktu itu kan zamannya dulu kan handphone ya nggak begitu canggih Nggak lah. banyak, iya. Bukan kayak sekarang ini kan. Kita tuh surat-suratan. Zaman dulu banget. Ya Allah, udah tua banget kita kali ya. Ya, Surat-suratan. Lu aja kali bukan kita. Ya lo apalagi, kulit lo udah pada kendor. Itu mongol. Kulit lu pada kendor. Nah, apa yang lu mau sampein ke cewek itu kalau dia masih bisa nonton? Ya mudah-mudahan dia bisa menemukan pasangan yang baik, terus Pasti. bisa menjadi ibu yang baik. Pasti. Terus kayaknya udah punya anak kalau nggak salah. Lu pernah deh. lama gak sih Bil pacaran Bil? Pernah. Berapa lama paling lama? 3 Dua tahun. Ini tangan Ini lu 2. 3. 2. 2 tahun. 2 tahun paling Yang itu. dihitung yang ini, coba. Nah, yang dihitung yang ini. 3 tahun. Iya. Ini dong, Sur. Iya. Oh, dua. Iya, dua. Tapi dengan punya pacar banyak ini, apakah ini emang real pacaran apa settingan dari lo? Mungkin ada beberapa orang yang bilang gue settingan, salah satunya lo mungkin. Lo nganggap gue mungkin settingan kali ya. Tapi jujur lillahi ta'ala gue berani sumpah, gue selama masuk di entertain tuh gue gak pernah settingan. Oke. Untuk berpasangan sama siapapun. Kalau setahu gue kalau orang settingan itu kan, ayo kita pura-pura pacaran supaya lo naik, gue naik, betul. Tapi ini gue bener real jalanin dan gue pacaran sama pasangan gue. Sama yang kemarin-kemarin itu semuanya real. Real. Ya iyalah, masa bohongan? Ya maksud gue lo pacaran beneran gitu. Ya selayaknya orang pacaran gimana sih? Segitunya gitu. Segitunya gue. Ya Allah si mongol, tangannya emas semua kayak ibu Roxy. Ya Allah, Iya. rame banget kayak kuburan Cina. Gua cuma mau kasih tahu sama lu, Billy. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas, rantai kongkonya rose gold. Iya sih. Yang penting kan kelihatan mengkilat di TV Menter gitu ya. Yo, itu. Kayak wibu arisan gitu. Harus gini gitu ya. Ya, Tapi Bil, lu kayak lu waktu lu bikin konten, lu kan sempat bikin konten juga sama Lavina waktu itu. Lavina sih. Lavina yang dia langsung digosipin deket sama lu. Lavina anak motor Oh di iya. YouTube lu. Gue mah siap aja kalau misalkan bikin konten sama gue itu menjadi perbincangan di sosial media sama fans gue. Lu sadar kan? Lu sadar itu kan? Sadar itu gue. Terus lu ada Gue mah bodo amat. Gue yang tahu apa yang gue harus gue jalanin. Gue nggak peduli apa kata orang yang memang tidak tahu lo yang sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Paham maksud gue? Iya. Jadi gini, ketika gue ngejalanin sama seseorang sebagai best friend, Iya. orang menganggap atau fans gue menganggap, wah Billy pacaran sama ini, wah bang jangan sama ini, bang sama yang ini, bang ini nggak baik, bang ini pusing gue. Dan gue yang sangat kecewanya ketika gue berteman sama siapa nih di samping gue nih, tiba-tiba fans-fans gue tuh udah langsung ngejudge gitu loh. Jadi keganggu, ngerti gak sih lo? ngerti. Itu paling, aduh, bingung ngerti. Tapi bukan karena lu nya yang lu kan gesture lu gitu sama cewek kan sopan, lu ramah sama cewek. Iya, itu mungkin Apakah itu beranggapan yang mungkin. bikin mereka beranggapan bahwa Mungkin. Ada lagi temen gua, mohon maaf sekali lagi ya. Orangnya gemuk, mukanya cantik. Ya. Terus gua sama dia kan udah udah dibilang, "Bang, ini cocok banget Bang sama lo, Bang. Ini udah pas banget sama lo, Bang. Bang, jangan sama yang ini, Bang. Bang, kenapa sih nggak balikan sama mantan? Bang, kenapa?" lu baca berarti? Gue tahu, karena kan apa-apa di tag nama Instagram gua, kebaca. Oke. Berarti yang sebenarnya lu nggak suka. Mereka ngefans sama lo, oke mereka care sama Dia lo untuk care sama mencarikan yang mana yang terbaik menurut mereka. Betul. Gitu. Tapi sesungguhnya itu mengganggu lo. Sangat sebenarnya. Oke. Kayak tidak nyaman ketika gue berteman sama siapapun. Dan itu mempengaruhi kehidupan asmara lo dong sebenarnya. Ya ada Lu mau pro, deket sama sebenarnya siapa, jujur ya, jadi sebenarnya ribet. ada pro dan kontra. Ya. Ada nilai positifnya dan juga ada nilai negatifnya. Oke. Banyak hal nggak perlu gue jelasin. Ya. Jadi ya namanya juga manusia, kita kan pasti punya sisi di mana kita ngerasa aduh kok gini amat gitu loh ya. Kita juga paling figur sebenarnya udah tahu kan konsekuensi, tapi setidaknya ya namanya manusia, tarik napas panjang ya wajar lah ya. Kok kayak gini gitu aja sih sebenarnya. Kayak misalkan Mongol berteman sama gue, terus orang tuh nggak tahu nih sifat dan karakter Mongol, tiba-tiba ada aja, bang kenapa sih berteman sama nih bang, ini kan gini-gini gitu, ngerti gak sih? Ada yang kayak gitu. Jadi netizen terlalu akhirnya membuat diri lu terpengaruh oleh kalimat netizen. Enggak juga, sebenarnya nggak dominan laki-laki sih, dominannya perempuan. Ketika gue berteman atau Ya sama kan, cewek pasti. apa aja Iya. pasti Sampai netizen. sekarang aja mereka tidak berhenti membandingkan mantan-mantan lo kan. iya. Nah yang sangat disayangkan ketika nantinya
orang yang di samping gue wanita teman atau memang pasangan gue, takutnya terganggu. Tapi pernah kan diminta untuk pacaran secara settingan dan ada yang berhasil nggak? Pernah nggak? Maksudnya kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Ditawarin settingan sama dia. Baru kemarin. Nih, demi Tuhan ya. Oh, Arya Wiguna kali lu. Lu tahu. Iya benar. Kemarin baru diminta. Seminggu lalu. Oke. Tiba-tiba ada cewek nih datang nih. Gue nggak tahu, nggak pernah, demi Tuhan. Sebelumnya pernah ada juga, tapi udah lupa. Ini baru seminggu lalu datang nih mbak-mbak nih. Bang Billy, aku manajernya si ini penyanyi, ini pengen ya dipublish, tapi kita bingung nih, udah bikin nama ini, udah bikin ini, boleh nggak sama Bang Billy? Gue pikir kan, wah kalau misalkan ada budget, terus masuk ke YouTube gue, ya boleh-boleh aja, betul dong? Ya, gue giniin, gue collab. Ya udah masuk YouTube aku aja, nanti aku promoin. Pikir-pikir gue kan, ya namanya kan bisnis, betul? Kita ngomong realistis dong. Iya betul. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Bang, kita setting aja bang, pura-pura jadi pacar Bang Billy. Hah? Aku mah nggak pernah settingan mbak. Emang yang mana orangnya? Ini. Ada juga tuh perempuan. Yang perempuan ini nggak ada. Fotonya dulu. Fotonya. Dikasih foto. Oke. Iya. Kayak gitu loh. Nawarin. Tapi lu terima atau enggak? Enggak. Emang lu nggak mau settingan? Iya emang gua nggak pernah Mereka settingan. bersedia bayar mahal kan Bil buat gitu. Bersedia. Oh iya? Iya. Ratusan? Ya iya dong. Serius lu? Serius. Untuk bikin image naik aja mereka harus spending segituin. Iya, tapi gua nggak tahu. Ada ya itu strategi manajemen ya, kita nggak bisa judgement juga gitu. Kita nggak bisa nge-judgement. Ya pokoknya intinya gue nggak tahu sedetail mungkin berapa banyak yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan sama tuh orang. Tapi intinya gue pernah diajakin tapi gue nggak nerima. Ya mungkin kita juga tidak menyalahkan orang tersebut karena memang itu prinsipnya dia. Ya, memang sebenarnya gini. Caranya. Gue tuh dengar kata-katanya Feni Rose. Oke. Dia pernah ngobrol sama siapa? Kata-katanya ada orang yang menyeting untuk masuk di entertain dan supaya diperlihatkan karya-karyanya orang yang awalnya settingan. Maksudnya? Maksudnya gimana ya? Pokoknya bingung gue ya. Feni Rose tuh kata-katanya bagus. Adalah di Instagram gue ngeliat. Jadi awalnya artis ini settingan, supaya dilihat sama masyarakat, dan dia bisa berkembang dan dia punya karya. Kan yang dibanggakan settingan. Itu yang dibanggakan karyanya awalnya settingan. Tapi ada juga orang yang settingan sampai akhirnya settingan itulah yang dibanggakan sama orang tersebut dan dia nggak punya karya. Oh, bedanya itu. Okay. Bedanya itu. Ada orang yang memang buat milestone-nya aja tapi akan memperkenalkan karyanya. Ada yang nggak punya karya tapi yang pengen terkenal aja gitu. Iya, itu. Kalau setahu gue di Instagram, gue ngeliat Feni Rose tuh kata-katanya bagus. Iya. Gitu sih. Oke. Nah makanya di situ ketika lu bilang, mungkin lu perwakilan dari netizen yang mungkin 20% yang bilang gue itu berpasangan sama siapapun settingan gitu. Tapi 80% orang mah percaya dan orang support gua gitu. Kalau kita ngomong realistis dan jujur di sini dong. Ya. Berarti memang lo aja lo pacaran ya yang sesuka hati lo gua aja, yang sesuka lo aja iya, gitu. Walaupun mau dibayar berapa kalau gua nggak dari hati buat apaan? Ya. Tapi jalanin gak enak. Lo mengakui nggak ada impact setelah cewek itu pacaran sama lo? Well, ada impact. Dia namanya naik, nama lo naik, famous. Ya mungkin itu udah jalannya masing-masing. Segala macam. Gua tidak bisa bilang gua naik gara-gara cewek itu. Cewek itu naik gara-gara gua nggak bisa ngomong seperti itu. Memang udah jalannya dan rezekinya masing-masing. Gua tidak memandang hal semacam, menurut gua itu hal yang receh. Semua rezeki udah Allah yang ngatur. Jalan manusia udah yang ngatur. Kalau memang dia naik, gua naik dia naik. Kita berpikir positif seperti itu. Ya. Tapi so far pacar-pacar lo ya public figure semua gitu. Apa beside of that ada nggak yang bukan public figure? Dia nggak bisa bahasa Inggris. This is complicated. I mean, yeah, complicated. Right? Yes, your ex-girlfriend is also public figure. Yeah, nice. Yeah. What do you think about the other except public figure? I don't know. I stupid. Tapi ada yang nggak public figure gitu. Apa emang karena ya lu sering lebih banyak kerja, ya ketemunya ya pasti public figure juga gitu. Ada aja sebenarnya, tapi kan semua itu dari hati, Sur. Gini, ada beberapa yang
nggak ke expose, bukan dari kalangan public figure yang memang gue suka, tapi apa ya? Mulai memilih kata aman. Bukan, gue suka tapi ketika orang tersebut ada embel-embelnya dan gue bisa menilai, paham gak sih? Kita kan bisa menilai seseorang. Ada intuisi. Iya, pokoknya gue orang mau using gue doang nih. Iya, nggak perlu secara detail ya. Terus ketika gue juga ada lama-lama ada something sama tuh orang dan gue bisa merasakan hal tersebut, dalam arti hal tersebut ada something, gue jadi udah. Langsung. Biar gue permudah. Ini cewek kayaknya mau panjat deh, ada gitu kan? Pansos. Ada feeling itu? Nggak bisa ngomong seperti itu juga sih, tapi setidaknya ada indikasi. Makanya justru itu gue tuh semuanya tuh harus dari hati, dan wanita tersebut tuh suka sama gue tuh karena harus ya sukanya dari hati. Harus sukanya karena ya bukan karena lu Billy Saputra. Nice. Ya. Itu loh, Sur. Ya. Terus dalam sebuah hubungan kan otomatis putus itu kan pasti karena lu kan nggak ada. Lu kan kadang ada putus ada ya, nyambung. lu apalagi kan no settingan. Juga putus nyambung. Lu kan nggak settingan otomatis. Nyanyinya gimana? Bang Toib. Salah. Putus nyambung. Bang Toib. Bang Toib gimana? Oh iya. Jadi kan maksudnya begini Bang, kan otomatis di saat cinta bener no settingan kita ada hati terus kita putus, otomatis kan brok sedikit dan sebagainya. Ini proses move on-nya lu tuh bagaimana? Apa yang lu lakuin untuk bisa move on dari putus itu? Karena biar bagaimana hubungan lu kan gak mungkin cuma 2 hari kan? Betul. Otomatis ada 2 tahun dan itu kan udah ngeresep tuh rasa. Harus buku kali ya. Bikin sop kali ya. Ya kan iya rasa anaknya tuh mak celeng. Udah kena di hurt ya kan. Nah, gimana lu bisa move on? Apa yang lu lakuin? Apakah mungkin lari-lari di Senayan? Ya Allah, jogging dong. Oh ya gimana? Ya sebenarnya nggak gua aja kali yang mengalami ketika putus sama pasangan. Rasa sedih pasti ada, rasa galau. Bahasa anak gaul zaman now ya, galau lah ya. Galau pasti ada. Tapi kita gimana cara menyiasati, gimana cara supaya tidak kepikiran tuh orang, cara bisa move on tuh seperti apa ya? Ya mungkin harus banyak-banyak beraktivitas, terus juga ya ngumpul sama teman-teman atau enggak memang cari pengganti, udah gitu aja. Oh jadi move on dengan cara segera mencari pengganti. Ya mungkin seperti itu. Wow, mencari pengganti dirimu ya. Bill, bisa dibilang lu nggak bisa sendirian gak sih orangnya? Ya. Iya kan? Iya. Lu nggak bisa sendirian. Lu tahu sih, Sur? Hampir sama gue soalnya. Zodiak lu apa? Hah? Zodiak lu apa? Zodiak gue apa ya? Zodiak gue apa sih? Pokoknya sio gue undur-undur aja. Ada orang-orang yang emang nggak bisa sendirian, bukan karena cepat kesepian, tapi emang tergantung sama orang lain. Makanya orang-orang kayak gini biasanya harusnya ketemunya sama yang lebih tua. Tapi sionya apa? Rasinya apa? Billy apaan? Gue Sagittarius. Sagittarius. Billy? Capricorn. Apa? Capricorn. Oh, yang gambarnya udang saus tiram ya? Udang saus tiram. Siput yang di pinggir jalan Wijaya. Sorry. Di Surya. Makin tua makin lucu. Aduh. Pakum deh dah. Pakum. Tapi ada nggak sih ya pasangan yang membuat lu susah move on? Kira-kira siapa namanya kalau boleh tahu? Inisial aja, Melati, Mawar. Enggak, gue nggak tahu. Gue juga nggak bisa bilang nggak mungkin ya. Pasti ada orang di luar sana yang sampai kapanpun nggak move on dari mantan. Mungkin ada kali. Pastilah. Kalau gue ketika putus bisa dibilang galau, ya sedih dengan kebersamaan waktu itu, ingat momen-momen kebahagiaan. Ya itu cuma ya bisa dibilang yang nggak begitu lama lah, beberapa bisa dibilang mungkin paling lama banget mungkin sebulan. Oh, berarti gue boleh kasih pesen dong buat lu ya. Pesen apa? Kalau melihat dari muka ya. Kenapa? Masa lalu bagian dari lalu. Jangan pernah berharap dia kembali lagi. Itu aja. Terus intinya? Ya udah. Gue nggak boleh kembali lagi sama mantan. Bukan mantan. Lu punya kenangan indah sama seseorang, jangan dianggap kenangan itu akan kembali lagi ke orang yang lain. Oh gitu ya. Iya. Pencarian jati diri itulah yang terjadi sama lu. Tapi bisa juga ketika gua sama masa lalu gua punya kebahagiaan, menurut lu gua nggak bisa dapat kebahagiaan lagi sama yang baru. Betul. Pasti bisa. Kata siapa? Ya. Susah. Tiap orang beda-beda. Iya, manusia memang beda-beda karakter dan sifatnya. Perlakuannya kepada dirimu dan dirimu juga beda. Tapi gua pernah merasakan gua puluhan kali punya mantan ya. Wow, puluhan kali. Gua aja cuma 2 loh, Bil.
Oh kalau lu ganteng kali ya, beda lah, gua kan jelek. Ketika lu bilang seperti itu salah sih. Sur, sehat Sur. Sur, sehat. Udah nyampe Pulau Gadung ya? Ya, angkot kalian. Iya. Gitu lah. Itu gimana? Ini menarik sih masalah siapa mengingat siapa ya. Iya. Yang namanya orang tuh kadang-kadang namanya ingatan tuh bisa. Bil, ikutan tidur lu. Namanya juga lagi Bang Louis. Iya. Enggak lagi dia lagi menyelami Bang kalimat Abang yang mau disampaikan. Sampein lagi kan terus lagi didengerin. Enggak apa-apa. Sampein lagi tadi belum Laki-laki putus. tuh pikirannya kayak laci. Ketika lo mau nginget sesuatu, lo mau nginget seseorang tinggal buka, lo nikmatin, lo inget-inget, tutup lagi. Udah selesai. Itu laki-laki, Bang. Itu laki-laki, Iya. kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau bukannya nggak bisa move on, cuman nginget seseorang ya nggak apa-apa. Iya, nginget mah hal yang wajar karena yang tadi gue bilang, karena momen kebahagiaan pernah sama dia, pernah susah, pernah sedih, pernah apa segala macem ya pasti mengingat itu mah hal yang wajar gitu. Oke. Tapi pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Sekarang udah punya belum? Doain ya, Udah punya. doain aja ya. Oke. Terima kasih Billy Saputra, mudah-mudahan mendapatkan tambatan hatinya yang paling bermanfaat dan juga bisa mengayomi lu buruan nikah. Udah. Lu pala 3 kan sekarang? 312 apa umur Pala lu? salmon ya. Pala salmon. Terima kasih banyak sekali lagi Billy, mudah-mudahan dapat pasangan yang Amin ya Allah. luar biasa. Tos dulu. Terima kasih Sur. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa di-follow, jangan lupa dibunyiin Lonceng. loncengnya. Kita Ini balik lagi acara nanti paling oke, Sur. di Tokpot. Iya. Thank you. cepet.